Saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan bahwasanya kita boleh berada di kapal ini. Kapal megah luar biasa dengan teknologi yang canggih. Kalian tahu kita sekarang berada di mana? Di mana? Di tahun 2520. Dan saya, Kak Ratih, sebagai presidennya sangat bangga bisa memimpin bangsa Indonesia. Kak Novi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kak Yuki sebagai Panglima Perang Indonesia. Sementara Kak Mike, dia adalah Panglima yang kedua atau Wakil Panglima Perang. Dan kita bersyukur di sini kita difasilitasi dengan sangat full dengan segala macam hal yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Dan perlu kita mengucap syukur, berterima kasih. Makanya kita perlu praise and worship. Ayo Kak Mike, kita akan menyanyikan pujian, mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan sudah sangat luar biasa berbuat baik kepada kita. Bukan begitu Kak? Ya betul Kak, karena Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita nyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, saya akan mengingatkan bahwa di kapal ini ya, di Indonesia ini, nggak cuma di kapal ini saja, kita harus selalu waspada. Siap? Siap! Siap. Karena musuh kita di luar sana tuh banyak sekali. Kita harus selalu siap waspada, berjaga-jaga. Kapan aja harus selalu siap. Karena musuh selalu mengintai kita kapan saja. Jadi kalian siap? Tetap semangat. Siap, tetap semangat. Bahwa Indonesia tetap jaya. Luar biasa. Merdeka. 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 Harus hati-hati. Kamu juga, kamu juga, kamu juga. Jangan sampai kita lengah. Kalau ada penyusup, langsung serang. Nah, itu ada penyusup. Kita harus serang dia. Harus serang dia. Serang dia. Itulah contohnya. Kita harus selalu waspada karena musuh
selalu mengintai kita kapan saja. Tapi kita percaya, jangan takut, ada Tuhan yang selalu membela kita. Dalam nama Yesus, itu juga yang jadi kekuatan kita. Seperti lagu ini, ayo siap Kak Mike. Karena kita akan menyanyikan satu lagu yang jadi semangat kita, mengingatkan kita bahwa kita harus selalu jaga. Betul. Oke, saat iblis menggodaku, kita akan nyanyikan lagu itu. Adik-adik di rumah harus semangat juga ya. Kita pakai gerakan. Yuk adik-adik semuanya semangat ya pakai gerakan. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay, luar biasa. Kita udah nyanyikan puji-pujian, menyembah, dan kita sudah menang dari musuh. Puji Tuhan, itu semua anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya kita perlu imbangi juga dengan mendengarkan firman Tuhan, Kak. Karena dengan firman Tuhan itulah kita semakin diberkati, kita bisa belajar melakukannya dalam kehidupan kita. Semoga adik-adik semuanya dan kita semua kakak-kakak di sini terberkati ya. Karena habis ini ada seorang tamu yang akan memberitakan firman Tuhan. Masih rahasia, tebak aja nanti ya. Siapa yang akan memberitakan firman Tuhan. Oke, kita nyanyikan satu lagu lagi. Ku ingin dengar cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Mau Kak? Kak Rati mau. Saya juga mau. Kak Kak Rati Rati juga mau. Kak Mike mau. Semuanya mau. Mari kita nyanyikan pujian ini. Adik-adik juga mau kan? Oke. Sama-sama ya. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Haleluya.
bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dan pada kesempatan saat ini Bapa, kami mau rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kami dengar boleh menjadi remah, boleh menjadi berkat, dan kami mau belajar Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, apa kabar? Kak Bob di tahun 2520. Indonesia luar biasa. Lihat apa yang sudah dibuat anak-anak bangsa kita di tahun 2520. Wah, Kak Bob sebagai Menteri Pendidikan Indonesia tahun 2520 punya penemuan-penemuan yang ajaib. Mungkin adik-adik belum pernah lihat toh. Indonesia di 2520 punya kartu pintar ini toh. Jadi kalau dulu belajar pakai buku, kalau sekarang belajar tinggal pakai kartu ini. Misalnya nih Kak Bob mau belajar tentang perkalian nih, kartu perkalian ya. Tinggal dimasukkan ke sini aja. Masuk. Wah, langsung Kak Bob bisa perkalian nih. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Wah, 3 kali 2, 6. Oh, Kak Bob bisa. Coba Kak Bob tarik lagi kartunya. 1 kali 1 berapa ya? Waduh, nggak inget 2 kali 1. Wah, gitu adik-adik. Jadi zaman 2520 caranya belajar pakai kartu ini. Ada lagi nih, selain pakai kartu, kalau capek-capek nih punya senjata. Wah, luar biasa ya senjatanya ya. Ini senjata luar biasa untuk menangkal segala hal yang jahat. Ini ada kartunya juga. Ini kalau capek-capek, badannya Kak Bob capek, nggak perlu tukang pijet. Karena di tahun 2520 tidak ada tukang pijet. Tinggal diginikan aja. Wah, badannya langsung seger adik-adik. Wah, jadi kalau badannya adik capek, pakai alat ini. Wah, seger langsung. Kalau masih capek, digosok-gosok gini. Loh Kak Bob untuk keroan? Iya bisa untuk keroan nih. Ya, kalau mau keroan pakai ini juga bisa. Wah, luar biasa ya. Zaman 2520. Oke, nanti Kak Bob lanjutin ceritanya ya. Kak Bob mau cerita dulu buat adik-adik bahwa saat ini Kak Bob diberi tugas untuk menceritakan Tuhan Yesus pada waktu di tahun dulu. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk selalu berada di bait Allah. Ya, dan pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya di bait Allah, adik-adik bisa lihat peristiwanya di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Simon Petrus bersama Tuhan Yesus masuk bait Allah, Simon Petrus dipanggil sama pemungut cukai atau sekarang disebut pemungut pajak. Hei Petrus, apakah gurumu itu dia membayar cukai bait Allah enggak? Si Petrus kaget, ya mesti bayar. Masa guru nggak bayar pajak? Mesti bayar. Kemudian Tuhan Yesus tahu nih, kalau si Petrus ini ditagih sama pemungut cukai. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, hei Simon Petrus, gimana? Pajak itu harus dibayar enggak? Harus dibayar untuk rakyat atau untuk kita? Untuk rakyat, berarti kita bebas. Lah gimana Tuhan? Supaya kita tidak jadi batu sandungan. Apa batu sandungan itu adik-adik? Batu sandungan itu supaya tidak diperguncingkan orang. Masa ada guru nggak mau bayar pajak? Kan pajak kan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Supaya tidak jadi pembicaraan, maka Tuhan Yesus bilang sama Petrus, hei Petrus, supaya kita tidak jadi batu sandungan, tidak jadi pembicaraan banyak orang, maka kita harus bayar pajak. Oke Tuhan, caranya gimana Tuhan Yesus? Kamu mancing, cari ikan. Nanti ikan pertama yang kamu pancing, kamu buka mulutnya. Kamu akan temukan di sana mata uang untuk membayar pajak. Oke adik-adik?
kita tangkap ikannya dulu. Oke adik-adik, kita tangkap ikannya ya. Tadi Petrus disuruh nangkap ikan pertama dan dilihat di mulutnya ada ikan. Mulutnya ada uangnya. Oke. Kamu punya ikan. Kata Tuhan Yesus, tangkapan pertama dilihat mulutnya. Oh, ada ikannya enggak ya? Ada uangnya enggak ya? Untuk bayar pajak. Wah, ternyata ada. Oke, adik-adik pasti tidak sabar melihat videonya kan? Kak Bob akan putarkan videonya adik-adik ya. Dan video ini menarik tentang bagaimana Tuhan Yesus membayar pajak dan Petrus disuruh mencari ikan untuk mendapatkan uang untuk membayar pajak. Yuk kita saksikan videonya. Meskipun dalam bahasa Inggris, tidak apa-apa ya adik-adik ya, belajar bahasa Inggris supaya adik-adik juga tahu bahasa Inggris itu apa ya. Oke, kita saksikan video si Petrus mendapatkan ikan. Money in a fish. Matthew chapter 17, verses 24 through 27. It was time to pay the temple tax. This money was used to fix up the temple. One day, some tax collectors said to Peter, Jesus does not pay the temple tax, does he? Peter replied. Of course he does. Before Peter could ask Jesus what to do, Jesus told him, Even though I am the Son of God, I will pay the tax. Go fishing. Take the first fish you catch. Look in its mouth, and you will find a coin. Take it and give it to the tax collectors. It will pay my tax and yours. Peter caught a fish. He opened its mouth and found a coin inside. It was exactly enough to pay the tax collectors. Oke, sudah nonton videonya ya? Wah, luar biasa ya. Bagus ya videonya ya. Jadi, si Simon Petrus disuruh memancing, mendapatkan ikan dengan mulut ada mata uangnya. Ya, tadi pada waktu masuk ke bait Allah disuruh bayar berapa pajaknya? 2 dirham. 2 dirham. Dan ketika Simon Petrus memancing dan dapatkan ikan pertama, dibuka ada berapa dirham di dalam mulut ikannya? Ayo, coba tunjukkan. Apakah 2 dirham? Nih tunjuk di sini 2 dirham. Apakah di mulut ikannya ada 2 dirham? Ayo tunjukmu di sini. Atau kamu mau nunjuk di sini? Ada 4 dirham. Ayo 4 dirham di sini. Kalau yang milih 2 dirham tunjukkan di sini. Kalau yang milih 4 dirham di sini. Dan yang benar jawabannya adalah sudah? Telunjukmu udah ditaruh? 2 dirham di sini, 4 dirham di sini. Dan Simon Petrus mendapatkan ikan pertama. Dan di mulutnya ada berapa? 4 dirham. 4 dirham adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh yang 4 dirham ini pakai untuk bayar pajak bait suci. Berapa? 2 dirham untuk aku, 2 dirham lagi untuk Simon Petrus. Jadi 4 dirham di dalam mulut ikan. Ya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus pun tidak mau menjadi warga negara yang melanggar aturan. Kalau sudah ditetapkan suruh bayar pajak, Tuhan Yesus juga bayar pajak. Dia ingin menjadi warga negara yang baik, adik-adik. Apakah adik-adik di rumah sudah menjadi warga negara yang baik? Misal nih, pemerintah meminta kita kalau pergi-pergi selalu pakai masker, selalu pakai ini pengaman face shield, dan harus selalu cuci tangan, jaga kesehatan. Anjuran pemerintah itu namanya protokol kesehatan. Apakah protokol kesehatan sudah Anda lakukan? Sudah adik-adik lakukan? Ayo, sudahkah adik-adik jadi warga negara yang baik? Oke, mulai sekarang kita mau mencontoh pribadi yang sebagai teladan, yaitu Tuhan Yesus.
pribadi yang taat menjadi warga negara yang baik. Oke adik-adik, jadi sebagai anak Tuhan kita harus jadi warga negara Indonesia yang baik. Ya, taat pada aturan pemerintah, tidak melanggar aturan pemerintah, dan selalu menghormati pemimpin-pemimpin bangsa kita. Oke adik-adik, kita tutup. Kak Bob sebagai Menteri Pendidikan Indonesia 2520 menyelesaikan tugas, sudah memberikan informasi kepada adik-adik. Dan Kak Bob akan tutup dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami boleh mendengar, dan Kau telah ajarkan kami untuk menjadi warga negara kami yang baik. Ajar kami boleh menjadi warga negara yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati adik-adik yang menonton, kami mendekati adik-adik yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, gimana ceritanya, luar biasa kan? Asik. Oke, sekarang Kak Rati mau mengingatkan buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa minta tolong papa mama untuk datang ke gereja, menyiapkan amplopnya, bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Atau bisa juga minta tolong papa mama untuk mentransfer persembahannya di nomor rekening berikut ini. Baiklah, dan satu lagi adik-adik, Kak Rati juga mengingatkan, ini apa? Adik-adik udah bikin? Ini adalah kode bantu, kotak doa ya buat bangsaku. Adik-adik yang sudah bikin, keren. Yang belum bikin, ayo semangat untuk bikin kayak gini ya. Modelnya bisa macam-macam, suka-sukanya adik-adik gitu ya. Kayak punya Kak Novi itu, bisa diisi apa aja Kak? Diisi untuk surat doa, Kak. Surat doa adik-adik, bisa ditulis. Doanya ditulis dalam kertas setiap hari, temanya beda-beda. Dan untuk kali ini temanya adalah berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk diri sendiri ya, agar bisa mematuhi aturan-aturan yang ada, biar menjadi orang yang jauh lebih baik, yang bisa mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Oke, dimasukkan di kotak ini ya adik-adik. Ya, dan selamat juga buat adik-adik Eagle Nest yang sudah mengikuti Enoch. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk adik-adik yang belum sempat mengikuti, tetap ya bergabung di acara-acara selanjutnya, karena setiap bulannya nanti tetap ada event-event menarik yang akan diadakan. Jadi ikuti terus informasi-informasi dari kakak-kakak mentor yang ada, karena di situ pasti akan diberitahu untuk info-info acara-acara selanjutnya. Oke adik-adik, sekian dulu Kak Rati, Kak Yuki, dan juga Kak Novi, Kak Mike undur diri, dan juga Kak Bob yang tadi sudah membawakan firman Tuhan. Kak Rati undur diri dan juga teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.